Persib Bandung nggak ingin mengulangi kegagalannya di musim lalu saat berkompetisi di Asia. Skuad Maung Bandung harus puas menjadi juru kunci grup F di Liga Champions Asia. Kini Pangeran Biru memulai petualangannya di babak playoff dengan hasil baik. Kemenangan ini sekaligus menjadi berkah untuk Maung Bandung. Boyan Hodak langsung memasang target ambisius melangkah jauh di Liga Champions Asia. Cetak gol coba merangkum gebrakan Persib Bandung di Asian Champions League 2 sebagai berikut. Membanggakan Indonesia di Asia. Persib Bandung meraih kemenangan penting di babak playoff Liga Champions Asia. Bertanding di Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung menghajar Manila Digar dengan skor 2-1. 2 gol Persib dicetak melalui gol bunuh diri Michael Changcho dan 1 gol Uliam Barros Pereira. Kemenangan ini membawa berkah tersendiri untuk anak asuh Boyan Hodak. Pasalnya Maung Bandung kembali mendapat kesempatan bermain di Asian Champions League 2. Di musim lalu Persib juga tampil di kompetisi kasta kedua Asia ini. Hanya saja langkah pasukan Boyan Hodak terhenti di fase grup dan hanya menjadi tim juru kunci grup F. Nggak boleh terlena, Persib harus mempersiapkan skuadnya menatap Liga Champions Asia. Sebab Pangeran Biru berada di pot paling buncit yakni pot 4. Itu artinya Persib Bandung berpotensi bakal satu grup dengan beberapa klub raksasa Asia yang berada di pot pertama dan kedua. Mulai dari Gamba Osaka, Beijing Goan, Bangkok United, Selangor FC, hingga Mandin. Kesempatan ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh Boyan Hodak untuk membalaskan kegagalannya. Apalagi Persib juga membawa berkah untuk Dewa United yang juga bermain di Asian Challenge Cup. Sama seperti Persib, klub berjuluk Anak Dewa ini punya komposisi skuad yang mengerikan. Lini penyerangan Dewa semakin tajam setelah kehadiran Rafael Struijk. Meskipun meraih kemenangan, Hodak masih kurang puas dengan penampilan anak asuhnya. Pelatih berkepala pelontos ini menganggap Persib kurang bermain agresif. Hodak juga mengeluhkan jika para pemain Maung Bandung kurang memiliki daya juang. Kalau dilihat, kami kehilangan banyak peluang dan tenaga di babak pertama. Untungnya pemain bisa bangkit di babak kedua. Berguinho dan William masih belum berada di top level, keluh Hodak. Kecerdasan Hodak akali skuad timpang. Kurangnya agresivitas Persib Bandung disebabkan krisis cedera besar-besaran. Sialnya, masalah ini turut menyeret sejumlah pilar andalan pelatih Boyan Hodak. Sebut saja Ahmad Jufrianto selaku bek senior andalan Pangeran Biru. Bahkan, pemain 38 tahun ini harus menjalani operasi dan baru bisa merumput 1 bulan ke depan. Ada pula sosok Dimas Drajat dan Zulkifli Lukmansyah yang dikabarkan masih harus menepi. Selain itu, rekrutan anyar seperti Ramon Tankwe juga belum bisa memperkuat Maung Bandung. Bahkan Ramon dikabarkan harus dilarikan ke rumah sakit karena cedera yang cukup parah. Namun situasi kemelut ini sama sekali tak membuat Boyan Hodak panik gelagapan. Arsitek 54 tahun ini justru berhasil mengakali badai cedera yang menyerang para prajuritnya. Di laga kontra Manila Digar, Hodak memasang Uliam Barros sebagai pengganti Ramon Tankwe. Hasilnya bomber asal Brazil ini langsung mencetak gol debutnya untuk publik Kota Kembang. Padahal William sendiri baru saja bergabung sejak 1 bulan yang lalu. Selain itu, Hodak juga berani memasang Kakang Rudianto untuk menambal lini belakang. Ditambah, penggawa seperti Mark Locke dan Patricio Matricardi juga bisa pulih tepat waktu. Padahal keduanya sempat diragukan tampil karena cedera ringan di laga pramusim. Alhasil, racikan Hodak berhasil mengembalikan dominasi serta permainan cantik ala Persib Bandung. Buktinya mereka tampil Spartan dan memegang kendali permainan saat menggilas wakil Filipina. Manila Digar dibuat tak berkutik dan cuma memegang 45% penguasaan bola. Lini serang Persib juga tampil tajam dengan 5 tembakan ke gawang dari 8 percobaan. Tampilanmu makin kece kalau pakai sneakers dari Evier. Dapatkan dengan harga 80 ribuan dengan mengklik link di bawah ini. Mewahnya kedalaman skuad Persib. Meskipun dihantam masalah, Persib Bandung tetap optimis menyambut kompetisi Super League. Pasalnya Maung Bandung sudah menyiapkan kedalaman skuad guna mengatasi badai cedera. Faktor tersebut dinilai sebagai kunci utama Persib mengarungi musim depan.
Rencana ini sudah dikonfirmasi oleh Aditya Pratama selaku Head of Communication Persib. Bobotoh sempat khawatir dengan siasat cuci gudang setelah back-to-back juara. Tapi kami justru sudah menyiapkan kedalaman skuad, regenerasi usia, dan sebagainya untuk musim depan. Benar saja, komposisi skuad Maung Bandung terlihat lebih mewah di berbagai lini. Di sektor kiper, terdapat 4 pemain jempolan yang siap merebutkan satu tempat utama. Sementara di lini belakang ada 10 nama berbeda yang bisa dibongkar pasang oleh Boyan Hodak. Komposisi yang sama persis turut menghiasi lini tengah. Maung Bandung diperkuat 10 gelandang dengan peran berbeda-beda yang bisa menyesuaikan kebutuhan taktik. Untuk lini depan, Hodak bisa leluasa meracik trio andalan dengan 6 penyerang gacor. Alhasil mewahnya komposisi Persib langsung membuat Hodak berani memasang target tinggi. Pelatih asal Kroasia ini bermimpi meraih hat-trick juara bersama klub Kota Kembang. Saya sangat senang karena bisa melawan tim yang levelnya jauh di atas tim liga kami saat pramusim. Sekarang saya yakin kami bisa melawan siapapun di Super League, ujar Hodak. Misi besar sang juru taktik langsung membakar semangat penggawa Maung Bandung. Yuliam Baros mengaku siap mendukung Hodak meraih piala untuk ketiga kalinya. Saya datang ke Persib yang sudah juara 2 kali. Pelatih memberi saya kepercayaan diri. Sekarang motivasi saya adalah untuk membawa Persib juara lagi, seru William. Menanti gebrakan Persib di Asia. Selain fokus ke kompetisi lokal, Persib Bandung memasang target tinggi di Asia. Pasukan Pangeran Biru saat ini disebut ingin tampil jauh dalam pagelaran AFC Champions League 2. Pasalnya Persib saat ini menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dalam kompetisi kasta kedua Asia tersebut. Belum lagi klub tanah air sudah absen dari AFC Champions League 2. Sebelumnya ada Persipura yang pernah tampil mengesankan ketika kompetisi ini bernama Piala AFC. Rekor ini tercipta di musim 2013-2014, di mana The Young Pearls berhasil menembus semifinal. Sayangnya rekor ini harus terhenti karena Persipura kala itu kalah telak melawan Al-Qadsiya asal Kuwait. Alhasil pengalaman skuad Mutiara Hitam ini bisa menjadi pelajaran bagi Persib. Pasalnya, skuad Maung Bandung diprediksi bisa melangkah jauh di Liga Champions Asia 2 ini. Hal ini terlihat dari musuh di kompetisi ini yang terbilang lebih mudah dibanding SCL Elite. Belum lagi, tampil jauh di Liga Champions Asia 2 juga bisa membawa keuntungan besar bagi Persib. Pasukan Pangeran Biru diprediksi bisa menggondol uang miliaran rupiah jika melewati fase grup. Bahkan pemenang dari Liga Champions Asia 2 ini disebut akan menggondol uang sebesar 54 miliar rupiah. Gak heran kalau Boyan Hodak siap mengeluarkan taktik terbaiknya di turnamen tersebut. Pelatih asal Kroasia ini bahkan bersumpah untuk membawa prestasi gemilang bagi klub Indonesia. Pemain-pemain baru ini targetnya adalah kita ingin bersaing di Asia. Jadi pemain-pemain ini memang pilihan staf pelatih yang secara statistik, secara atribut, tim pelatih yakin pemain ini akan berkontribusi lebih besar di Asia. Bahkan Hodak juga berjanji akan membuat Persib Bandung menembus AFC Champions League Elite di musim depan. Pengen sepatu sneakers kualitas impor tapi harga murah? Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan gebrakan Persib Bandung di Asian Champions League 2. Bagaimana pendapatmu? Akankah Pangeran Biru berbicara banyak di kompetisi Asia tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.